Jokowi hadiri Rakernas PSI, tapi tak sanggup ke pengadilan, warganet, penyakit kok pilih-pilih. Datang ke provinsi-provinsi. Lagu-laguan ke provinsi-provinsi. Kemarin ngomong lain. Ke Surakarta aja tuh namanya masih wilayahnya, kagak berani ya. Dan ngomong doang pas bakul, ampun dah gua. Kalau kagak tukang bohong mah bukan dia. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak terjadi. Sudah ada dua sebenarnya pelapor, jadi dua itu kalau dibandingkan dengan 6 itu sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus, belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya, belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Dan yang paling penting, karena urutannya adalah dalam penyidikan itu saksi korban terlebih dahulu yang harus diperiksa, jadi harus ya Saudara Joko Widodo yang terlebih dahulu diperiksa. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereksain, manggil-manggilin klien kami, sementara Saudara Joko Widodo belum diperiksa. Dan yang paling penting ternyata sudah ada panggilan terhadap Saudara Joko Widodo, dan saya ketahui pagi tadi itu sebenarnya sudah ada panggilan kepada Saudara Joko Widodo untuk hadir. Waktunya kapan saya tidak tahu, tetapi Saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk di-reschedule. Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit, tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sebenarnya selama ini yang bermain politik itu siapa? Kan kita ya dianggap ada agenda besar. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi, saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Ini kan menjadi netizen jadi rame betul Mas Hensu, karena yang satu kota saja ke persidangan dia tidak bersedia untuk hadir, tapi untuk pergi ke seluruh Indonesia demi anaknya, demi PSI dan demi Kaisang, demi kemenangan katanya, itu dia bersedia untuk hadir di seluruh Indonesia, sanggup untuk pergi ke seluruh Indonesia. Luar biasa ya, ambisi politiknya masih sangat tinggi ya. Padahal sebenarnya kalau berkaitan dengan sakitnya, Bung Rocky kemarin menyarankan sebenarnya gini, kalau mau Pak Jokowi sembuh, katanya sebaiknya Gibran mundur saja sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena kan pressure yang tertinggi di situ buat Pak Jokowi berpikir tentang dinastinya, bagaimana kelanjutannya dan sebagainya, kan gitu ya Mbak Agi. Jadi kalau Gibran itu mundur, dia berikan tekanan terhadap Pak Jokowi pasti akan sangat berkurang, sangat drastis gitu. Itu sih saran saja ya, karena kalau melihat tadi ke
perkembangan kesehatannya kan sepertinya mengkhawatirkan. Tapi kalau lihat yang tadi pidatonya Pak Jokowi, enggak, kelihatannya masih oke-oke saja gitu ya. Semangat Jokowi menggebu-gebu di Rakernas PSI ya. Gila ya, kayak dia mau hidup 100 tahun lagi demi keluarga. Ini partai keluarga bosku ya. Giliran diundang ke pengadilan mencret Jokowi, nggak bisa datang. Giliran ini ya sampai ke beberapa kota, ke beberapa provinsi, wah luar biasa, pret ya. Mana janjimu ketika masih menjabat jadi presiden? Mau pensiun aja di Solo, mau pensiun aja, mau udah menikmati pensiun. Aduh, wewe. Ini yang rakyat mau percaya sama kapasitas lo, aduh, integritas lo, ucapan lo semuanya. Ya, rakyat mau bilang cuma mencret ya. Apa kata teman-teman? Salam. Hai pengacara-pengacara. Saya masih sanggup untuk datang ke provinsi-provinsi. Saya masih sanggup untuk datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup untuk datang ke kecamatan-kecamatan. Itu adalah statement Jokowi saat menghadiri Rakernas PSI kemarin. Namun ketika saya membaca komentar-komentar netizen, ternyata mayoritas isinya menyakitkan. Intinya adalah pilihan kampanye dia mampu datang, namun pilihan datang ke pengadilan banyak alasan dan macam-macam lah. Intinya memang fakta lapangan Jokowi memang seperti itu. Coba deh kalian simak cuplikan video ini. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Jadi begini ya, kalau boleh saran, mendingan Pak Jokowi istirahat dulu. Fokus sama kesehatan. Keliling Indonesia itu capek loh Pak. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa, terus kalau gak ada Pak Jokowi, nasib PSI gimana? Saya paham, Pak Jokowi sangat sayang sama Kaisang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Tapi jangan sampai memaksakan diri. Jadi sekali lagi ya, saran saya mendingan Pak Jokowi istirahat. Terus jangan lupa fokus sama kasus ijazah. Kalau perlu, datang ke pengadilan dan tunjukkan ijazah Pak Jokowi di hadapan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan. Nah pertanyaannya, kalau Pak Jokowi sanggup keliling Indonesia demi PSI, lantas apakah Pak Jokowi juga sanggup datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazah asli? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini memang menarik sekali karena berkaitan dengan isu yang sebelumnya yang juga kita bahas soal Ahmad Ali ya, Mbak Agi, yang dia menyatakan dia itu dia jadi kompetitor terkuat nanti pada Pilpres 2029 dan itu ditafsirkan kemudian itu seperti matahari kembar lah gitu ya, atau musuh dalam selimut dengan Pak Prabowo. Dengan Pak Jokowi kemudian cepat melakukan manuver untuk menyelamatkan itu ya, supaya jangan sampai kemudian menimbulkan hubungan yang tidak enak dengan Pak Prabowo dengan menyatakan bahwa tetap Prabowo Gibran itu 2 periode lanjut. Itu kan yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu gitu. Tapi ini menunjukkan ya sebenarnya Pak Jokowi juga menyadari bahwa untuk menjadikan Gibran sebagai presiden itu memang sangat berat gitu situasinya ya sekarang. Tentu banyak faktor Gibran sendiri ya, karena ternyata sebagai wakil presiden kemudian dia di branding seperti apapun dan sebagainya nggak ngamper kan gitu, nggak naik gitu ya. Survei menunjukkan dia juga, Pak Jokowi kan sangat percaya dengan survei menunjukkan bahwa suara dia nggak signifikan, dan ini jelas anomali buat seorang incumbent seperti dia gitu. Kemudian elektabilitasnya itu lebih rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingin Anies, sudah jauh banget, itu yang bikin khawatir kan gitu. Tapi dia misalnya dari 10 besar dia cuma urutan ke-7 dan itu angkanya jauh banget gitu kan, itu jelas membuat Pak Jokowi prihatin. Rakernas PSI di Makassar itu bukan sekedar acara partai, itu alarm buat yang hidupnya cuma ngandelin drama politik. Karena kali ini bukan cuma kader yang kumpul, Pak Jokowi hadir dan beliau ngomong satu kalimat yang bikin banyak orang langsung kejang-kejang. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Nah, dengar baik-baik, kalimat bekerja keras itu bukan slogan kosong.
Itu kode. Politik ke depan bakal diisi orang yang beneran kerja, bukan yang cuma jago ngomporin rakyat. Dan Makassar dipilih bukan buat gaya-gayaan. Makassar itu gerbang Indonesia Timur. Kalau PSI berani bikin rakernas di sana, berarti mereka lagi nyusun mesin, bukan nyusun alasan. Yang bikin lucu, yang paling ribut soal Jokowi dukung PSI, itu biasanya orang-orang yang tiap hari ngomong demokrasi. Tapi kalau ada partai naik dengan rapi, langsung panik. Mereka itu alergi sama kata kerja keras. Karena kalau rakyat mulai suka yang kerja, yang modalnya cuma bacot, otomatis ketutup. Dan jangan heran ya, kalau mulai sekarang yang kamu lihat bukan lagi serangan program, tapi serangan narasi, fitnah, framing, dan playing victim. Rakernas PSI di Makassar ini pesan jelas, yang siap kerja bakal naik, yang hobi nyinyir bakal ditinggal. Menurut kalian siapa yang paling ketakutan kalau PSI makin solid dan Jokowi masih punya pengaruh? Tulis di kolom komentar. Salam Gigis. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Jadi fakta pertama, Presiden Jokowi pasti mengalami post power syndrome. Pasti. Itu gejala umum dari mereka yang meninggalkan kekuasaan. Bisa nggak post power syndrome dihindari? Bisa. Apa kasih lagi dia power? Gampang aja. Tapi Pak Jokowi tahu dia tidak mungkin lagi punya power. Karena udah 2 periode. Tetapi orang yang masih punya post power syndrome ingin kembalikan powernya, akan cari cara untuk memperpanjang, mengekstensi powernya itu. Apa yang dia lakukan? Gibran akan dirawat untuk jadi extension of his own power. Logis apa enggak? Bantah aja argumen saya coba. Jadi keinginan Pak Jokowi adalah melanjutkan kekuasaan dia melalui turunannya. Masuk akal nggak itu? Tanya pada Roy Suryo. Kebudayaan Jawa begitu cara berpikirnya. Karena dia nggak tahu arah dari kasus ini berakhir pada dia atau berakhir pada Gibran atau berakhir pada Bobi, berakhir pada Kaisang. Bagian ini yang mesti kita pelajari itu. Beliau nggak tahu berakhir pada apa. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Kedua juga soal ini soal PSI kan Pak Jokowi meskipun kelihatannya sekarang diglorifikasi ya, kayak acara di mana di Makassar itu kan ada beberapa tokoh dari partai politik yang bergabung dengan PSI, bukan hanya dari Nasdem tapi juga dari PKS bahkan. Yang Pak anggota DPR PKS itu yang juga pindah itu, dan itu memang agak aneh juga gitu kalau itu kan itu dia pindah ke PSI dan tapi kan kita tidak bisa menutupi fakta data waktu Pak Jokowi jadi presiden saja ditopang penuh oleh Pak pada waktu itu dan juga sebenarnya juga Pak KPU bekerja untuk mereka, hanya saja kan kemudian ditekan oleh civil society dan oleh media massa kan pada waktu itu. Nggak lolos parliamentary threshold juga gitu PSI. Jadi kalau sekarang terus nambah orang, tapi yang kemarin juga kita bahas kenapa dipilih Ahmad Ali ya sebagai ketua harian, dan kenapa pula Pak Kaisang perlu membuat posisi ketua harian begitu. Kenapa? Karena kan Kaisang nggak punya kesibukan apa-apa, kenapa mesti ada ketua harian? Kalau Pak Prabowo misalnya presiden, dia sibuk kemudian menunjuk Datuk sebagai ketua harian, kan maksudnya supaya ketika gue sibuk jadi presiden itu gue udah nggak ngurusin partai lagi. Kalau Kaisang supaya gue ngurusin bisnis, gue tolong ada jadi ketua harian, padahal kan bisnis dia juga banyak yang bangkrut dan kita nggak tahu bisnisnya Kaisang itu apa sekarang. Iya, itu masih kan jalan. Iya. Ini kan ya, saya jadi menarik, dan kemudian ternyata ya memang secara karakter ya Ahmad Ali dengan Pak Jokowi itu nggak nyambung gitu, karena Pak Jokowi kan orang Jawa yang ya selalu itu ngono. Kalau Ahmad Ali karakternya memang orang luar Jawa, orang Sulawesi, ya memang lugas.
Kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, dalam Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu tanggal 31 Januari tahun 2026, memancing reaksi warganet. Masih sanggup datang kemana-mana, tapi gak sanggup datang pengadilan. Penyakit kok pilih-pilih, kata @Jonsitorus _19, dikutip Minggu tanggal 1 Februari tahun 2026. Di Rakernas PSI, Jokowi menegaskan kesiapannya untuk bekerja keras, bahkan bekerja mati-matian, demi membesarkan parpol yang dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa agar menjadi partai yang kuat, PSI harus memiliki struktur organisasi yang solid hingga ke tingkat desa, bahkan sampai RT dan RW. Jokowi juga menyebut, jika diperlukan, dirinya masih sanggup untuk turun langsung ke seluruh provinsi hingga ke tingkat kecamatan.